Cindy, udah lama banget kita gak ketemu. Ya nih, Oke, gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang? Kerja, masih kerja Oh, kerja di mana? di Subang. Oh, masih di PT itu ya? Ya. Gimana nih, ada apa datang ke sini? Saya mau cerita, soalnya bingung mau cerita ke siapa gitu. Oh, oke, berarti sini kesini tuh tepat banget. Sebelumnya udah pernah konseling belum? Belum. Oke, berarti aku harus jelasin dulu nih. Jadi di konseling ini akan membantu permasalahan Cindy yang Cindy rasakan sekarang. Dan di konseling juga Cindy gak perlu khawatir kalau misalkan nanti cerita Cindy tuh bakal nyebar kemana-mana, nggak akan. Karena di situ ada yang namanya asas kerahasiaan. Terus ada juga yang namanya asas keterbukaan, dimana Cindy tuh gak perlu takut kalau misalkan untuk cerita di sini. Dan juga ada asas kesukarelaan. Jadi di situ gak ada keterpaksaan. Jadi apa yang mau diceritakan ya udah ceritakan saja. Kalau enggak ya udah gak apa-apa enggak. Oke, sekarang gimana nih apa yang Cindy rasakan? Saya tuh nggak nyaman gitu sama lingkungan teman-teman gitu di pekerjaan. Karena kayak yang toksik gitu teh. Kayak yang itu nggak nyaman pokoknya gitu. Jadi gak nyaman sama lingkungan. Terus kalau misalkan di pekerjaan biasanya sama siapa? Sama temen, cuma paling sendiri seorang itu, temennya nggak banyak-banyak. Jadi Cindy itu merasa kayak mengisolasi diri gitu ya, nggak bisa bergaul sama yang lain gitu, kayaknya sama satu orang aja. Oke, dari sini apa sih yang mau Cindy ubah dari permasalahan ini? Aku mau supaya bisa berteman sama yang lainnya gitu, bergabung iya, gitu. Jadi enggak. Oke, jadi sekarang nih aku punya skala rating, dimana ini tuh menggambarkan sekarang perasaan Cindy ada di rating berapa, ada di skala berapa. Kalau semakin kecil angkanya 1 kesini berarti masalah Cindy yang Cindy rasakan itu semakin dalam. Kalau misalkan semakin besar berarti yang Cindy rasakan itu udah semakin bisa menemui jalan keluarnya. Oke, sekarang perasaan Cindy sekarang itu ada di skala berapa? 3. Oke, skala 3 ya. Kenapa enggak 1 atau 2? Karena aku masih bisa memaksakan diri untuk bisa bertahan gitu kan. Oh iya, berarti Cindy masih memaksakan diri untuk bisa bergaul gitu ya. Nah, sekarang di sini ada ini emoji bahagia. Oke, yang Cindy ingin ubah tadi ingin bisa lebih terbuka sama yang lain. Oke, yang ingin diubah itu ada di skala berapa berarti ya? Oke, berarti Cindy sudah benar-benar ingin mengubah perasaan sekarang dari skala 3 menjadi skala 9. Oke, berarti di sini ada beberapa tahap yang harus Cindy lakukan nanti. Oke, sebelumnya aku punya sebuah video yang mana di sini tuh mungkin bisa memberikan motivasi untuk Cindy juga ke depannya. Sebentar ya. Semoga apa yang kamu dengar saat ini bisa ngasih makna dan Oke, kesan yang kita berbeda lihat buat dulu kamu. video ini. Jangan pernah bosan dengerin suara ini ya. Siapa tahu perlahan-lahan suara ini bisa mengisi kekosongan dalam hidup kamu. Hari ini aku mau kasih dongeng yang menurut aku ini sering terjadi kepada orang yang mempunyai kepribadian introvert. Ya gak jarang, aku juga sering ngalamin hal kayak gini. Kadang aku selalu ngerasa sendiri, meskipun sebenarnya aku gak lagi sendiri. Ada mereka yang mungkin asik dengan obrolannya tanpa menyadari bahwa aku juga ada di sana. Sebenarnya bukan kamu ini tertopik, cuma entahlah, dengerin mereka ngobrol tuh kayak dengerin podcast random in real life aja gitu. Tapi di satu sisi aku benci keramaian, karena kadang di situ aku ngerasa tidak benar-benar ada. Sepertinya keberadaan aku juga kayak kasat mata, seperti manekin. Iya tampak, tapi sepertinya tidak bisa berbicara.
entah apakah sebenarnya aku ada buat mereka. Ya jujur aja, circle aku gak banyak, tapi aku nyaman. Nyaman ngobrol dengan circle yang aku punya. Aku bisa datang dengan versiku sendiri, ya tanpa harus canggung dan bingung. Gimana caranya ngebangun obrolan yang menyenangkan? Apalagi di tongkrongan yang isinya orang-orang asing buat aku, rasanya udah pasti awkward. Aku selalu ngerasa aku tersisihkan. Entah karena aku terlalu bingung untuk memulai percakapan, atau mereka yang menganggapku tidak asik jika diajak berdiskusi dalam percakapan. Sesekali, jika aku sedang berada di kerumunan orang-orang, aku selalu merasa kapan waktunya pulang. Berada di sini rasanya melelahkan. Sepertinya meluangkan waktu sendiri dan berimajinasi dalam sepi jauh lebih menyenangkan daripada suasana canggung orang-orang asing di sini. Entah cuma aku atau sebagian orang juga merasakan hal itu. Mungkin aku terlihat diam, tapi sebenarnya aku juga riuh dan bising di dalam. Sebenarnya di balik heningnya mulut ada isi kepala yang rumit. Serumit hubungan kita, aku dan kamu sepertinya. Iya, tak jarang aku juga menjawab semua pernyataan yang mereka lontarkan. Meskipun tidak semua aku utarakan secara lisan. Menjawab dalam diam seringkali kulakukan. Seperti banyak bahan, tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengolah menjadi sesuatu yang nyaman. Iya, begitulah. Kadang juga pengen seperti kamu, mempunyai banyak teman, dan bisa ngobrolin banyak hal tanpa khawatir kehabisan bahan obrolan. Kadang aku juga pengen tanpa harus bingung mencari sumber suasana hangat. Seringkali topik yang aku tawarkan berujung hening dan membosankan. Sudah berusaha mencoba mencari banyak teman, tapi tak rasanya itu terlalu sukar untuk dilakukan. Bahkan saat berada di antara kerumunan orang-orang, yang aku lakukan hanya menatap kosong. Sesekali memperhatikan gerak dan pelafalan mereka dalam mengucap kata per kata. Melihat gerak-gerik dan mereka ulang setiap percakapan yang terdengar di telinga. Mengamati hal-hal kecil yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh sebagian orang. Dan kadang, di balik bisingnya suatu perbincangan, aku justru tenggelam dalam imajinasi dan pikiran sendiri. Memberi masalah, lalu aku pecahkan sendiri. Menciptakan argumen, lalu aku patahkan kembali. Semua mengalir begitu saja, tanpa ada paksaan, tanpa ada topeng membalut senyuman. Padahal sebenarnya bisa saja aku ikut ngobrol dengan orang-orang. Tapi kalau bahan yang mereka tawarkan bukan bagian dari zona nyaman, I'm done. Seketika kayak ngerasa aku mati kata. Apalagi aku ngerasa kayak gak sefrekuensi aja sama mereka. Dan entah kenapa selalu terasa sulit memulai komunikasi dengan orang-orang yang aku anggap asing. Seolah-olah apa yang aku katakan tidak menarik untuk mereka dengarkan. Selalu kalah dengan ketakutan akan memulai obrolan. Dan kenapa orang-orang yang jauh lebih hyperaktif daripada aku selalu mendiskreditkan manusia-manusia yang jauh lebih hening dari kebanyakan orang? Kenapa menjadi manusia seperti ini anehkah buat kamu? Lebih pendiam itu juga normal. Senormal kebisingan dan kegaduhan yang biasanya kamu lakukan. Orang-orang sepertiku hanya berbeda dalam menyenangkan diri saja. Mungkin kamu jauh lebih bisa berenergi dengan bersosialisasi sama banyak orang. Dan aku lebih bisa mengisi energi dengan berdiam diri tanpa bertemu dengan orang-orang. Oh iya, ada satu pertanyaan buat kamu. Apakah menjadi pribadi yang lebih pendiam itu terlihat membosankan? Apakah menjadi manusia tanpa suara itu perlu dikucilkan? Karena seringkali aku dianggap antisosial dan tidak bisa berteman. Hanya karena cara berkomunikasiku yang datar tanpa gairah apa-apa. Gimana caranya aku harus hyperaktif dalam berbicara kalau sebelumnya kita gak punya rekam jejak dengan nama keakraban?
aku gak akan pernah berpikiran demikian kalau kepribadianku tidak seperti sekarang. Dan apa aku sebegitu anehnya? Kayaknya sebegitu kerdilnya pemikiran kamu tentang orang-orang pendiam sepertiku sekarang. Aku bisa aktif, obrolan bisa panjang lebar kalau aku ngerasa nyaman sama suasana yang ditawarkan. Apalagi kita punya hobi yang sama dan jalan pikir yang gak jauh berbeda. Ya makanya, karena hal-hal seperti itu sering terjadi di kehidupan nyata, aku jauh lebih nyaman berdiam diri tanpa harus mencoba berkomunikasi dengan berubah gayaku berbicara hanya agar terdengar jauh lebih asik saja. Sepi seperti teman lama. Dia mampu memahami apa yang aku rasa, mendengarkan tanpa aku harus berkata apa-apa. Dan ya, inilah aku. Oke, tadi Cindy sudah nonton video, ya, sebuah video. Kira-kira apa nih tanggapan Cindy mengenai video yang tadi? Aku merasa banget apa yang diobrolin di video itu, dan kadang suka nggak percaya diri gitu, mau ngedeketin takut salah atau gimana gitu, intinya nggak pede aja teh. Oke. Tadi Cindy punya skala, apa yang Cindy rasain di sini di skala 3, dan Cindy ingin mencapai ke skala 9. Nah, di sini ada beberapa rentang dari skala 4, 5, 6, 7, 8. Di situ ada 5 skala yang harus Cindy tempuh. Nah, untuk kedepannya gimana Cindy biar merasa pede lagi? Apa yang harus Cindy lakukan dari kelima skala ini biar memenuhi? Oke, dari rentang skala ini apa yang ini tuju, berarti ini harus merumuskan 5 langkah apa saja yang bikin Indi supaya bisa berteman sama yang lainnya. Itu ada ditulis. Di sini ada langkah-langkah yang harus Cindy tuju. Coba tuliskan apa saja. Oke, ini Cindy sudah merumuskan apa yang harus Cindy lakukan, yaitu yang pertama, Cindy harus mulai percaya diri. Oke. Yang kedua, Cindy harus yakin untuk berteman sama yang lain juga. Terus selanjutnya, Cindy jangan takut akan keramaian. Dan selanjutnya, Cindy harus bersosialisasi dengan orang lain. Dan yang terakhir, Cindy gak usah malu buat mulai duluan. Kayak ini langkah-langkah yang sudah Cindy rumuskan untuk bisa bangkit dari isolasi diri sini. Oke, kira-kira kapan nih Cindy akan mulai melakukan apa yang sudah ditulis ini? Secepatnya, Kira-kira secepatnya itu kapan ya? besok dan seterusnya. Oke, besok ya. Oke, berarti di sini aku mau melihat perubahan nanti Cindy ke depannya. Kayak dari langkah-langkah yang sudah Cindy rumuskan ini, nanti minggu depan boleh Cindy kesini lagi ya, untuk kita lihat apa yang sudah Cindy kerjakan di sini. Baik.
Oke, baik, mungkin konseling pertama ini kita tutup dulu. Sebelumnya terima kasih ya Cindy sudah Ya, menyempatkan sama-sama. waktu buat kesini. Oke, nanti jangan lupa seminggu lagi Cindy boleh kesini. Halo, kita bertemu lagi Iya. dari minggu lalu. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Kita Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih perkembangannya selama seminggu ini? Alhamdulillah saya lebih percaya diri, lebih eh, bergaul dengan yang lain gitu. Oke, dari langkah-langkah ini semua sudah ya, mungkin sudah dirasakan sama Cindy. Langkah yang kemarin minggu lalu Cindy sudah rangkai itu beberapa langkah, mungkin apa saja yang sudah Cindy lakukan? Contohnya seperti apa? Nggak malu sama orang-orang, lebih percaya diri, terus lebih memulai duluan, ngobrol duluan gitu kan. Oke. Kemarin kan tujuan Cindy itu ingin merubah dari skala 3 ke skala 9. Oke, gimana sekarang? Apakah sudah mencapai ke skala itu? Sudah. Oke, berarti bagus sekali ya. Berarti apa yang sudah Cindy lakukan di sini benar-benar Cindy bisa lebih percaya diri lagi sama orang lain. Oke, jadi apa yang Cindy rasakan sama ini itu bukan berarti karena Cindy takut untuk mulai sosialisasi. Berarti bukan takut orang lain itu mengabaikan Cindy, tapi karena dalam diri Cindy yang mungkin kemarin kurang percaya diri, setelah melakukan konseling ini Cindy alhamdulillah sudah bisa membuka diri untuk bersosialisasi lagi sama orang lain. Oke, mungkin masalah ini sudah kita anggap selesai ya, karena Cindy sendiri sudah mulai bisa untuk bersosialisasi sama orang lain buat terbuka itu. Oke, mungkin pertemuan ini kita cukupkan saja ya, hanya sebentar saja karena di sini aku cuma ingin nanyain perkembangan Cindy. Alhamdulillah Ya, sekarang udah bisa percaya diri. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau gimana? tidak. Oke, cukup ya berarti. Oke, sekian, makasih ya. Makasih.